Pelan-pelan ya, gitu. Oke ya. Oke. Pelan-pelan ya, gitu. Nah, di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman, silakan teman-teman klik dulu pojok kanan bawahnya ada tanda panah ya. Nah, kalau sudah diklik tanda panahnya ya, nanti akan ada logo berwarna kuning tulisan posting ulang, teman-teman tinggal klik aja di situ. Ya, yang logo warna kuningnya. Oke? Gitu. Jadi cara nge-share-nya gampang. Teman-teman tinggal klik tombol panah di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman. Habis itu ada logo warna kuning kelihatan, tulisan posting ulang, diklik di logo warna kuningnya. Habis itu teman-teman yang mau share ke grup WhatsApp-nya juga boleh. Mau ada logo WhatsApp di situ. Nah, di-share ke status WhatsApp-nya juga boleh, ke grup-grup pengajian di WhatsApp-nya boleh, grup kantor, grup sekolah, grup kampus, grup pengajian, grup majelis taklim, silahkan. Kalau memang dirasa live ini ada potensi peluang kebaikannya, ya, gitu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang insya Allah teman-teman kita akan belajar pelan-pelan. Saya izin loncat dulu ya teman-teman. Sekarang saya pengen membahas Quran surah Al-Kafirun, tapi saya pengen loncat dulu ke ayat 3 ya. Nanti ayatnya saya baca teman-teman sekalian, baru kita bedah ya per huruf, biar teman-teman yang baru belajar, aduh saya belum lancar baca. Memang di sini kita bukan ngejar lancar baca dulu, tapi kenal dengan huruf-huruf hijaiyah, khususnya dari segi bunyi gitu, biar nanti teman-teman tuh ketika baca Quran bisa lebih khusyuk insya Allah, karena teman-teman memperhatikan huruf yang dibaca, bukan cuman kelancaran baca, tapi kebenaran dalam bacaannya. Nah gitu ya. Oke, baik, kalau sudah, sebelum kita lanjut, bantu saya untuk ketuk-ketuk layar HP-nya. Kalau teman-teman pagi ini ada yang nonton live saya dalam keadaan santai ya, tidak ada aktivitas lain yang sedang dikerjakan, atau khususnya jari jemarinya ini lagi santai, tolong bantu kami dengan cara tap-tap layar seperti ini. Ketuk-ketuk layar HP-nya, itu akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini. Kelihatan nggak teman-teman tuh? Sudah 17.000 like. Jumlah like ini berfungsi untuk apa sih Ustadz? Kang, Mas, Bang. Fungsinya untuk membuat live kita dilihat oleh TikTok, sehingga algoritma TikToknya bekerja memberikan traffic kepada kita berupa penonton, karena live-nya disukai gitu. Jadi semakin banyak jumlah like-nya di saat satu waktu yang sama terus seperti itu yang akan memancing si algoritma TikTok mengenali akun kita gitu ya, sehingga nanti makin banyak teman-teman orang-orang yang lagi scrolling TikTok, asalnya niatnya bukan untuk ngaji, asalnya niatnya bukan untuk belajar, tapi ketika algoritma berjalan untuk itu, dia lagi scrolling, ada ketemu deh live kita tulisannya belajar huruf hijaiyah, dia penasaran, dia masuk ke room live ini, akhirnya jadi follow akun kita, akhirnya jadi rutin belajar ngaji dari wasilah ya teman-teman berikhtiar dengan cara tap-tap layar. Jadi di saat yang bersamaan teman-teman sedang belajar tapi sedang syiar gitu ya. Oke, sip. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja proses belajarnya teman-teman. Kita bermohon sama Allah, ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho. Saya pengen teman-teman semua di sini yang masuk ke room live ngaji saya nih ya fokusnya belajar. Fokusnya belajar ya, tapi tetap tenang aja karena kita belajarnya pelan-pelan. Gak usah kaku, gak usah tegang ya. Gak usah malu, gak usah takut. Sama-sama kita belajar ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah, luruskan niat kita. Hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena teman-teman orang-orang pilihan. Tidak semua orang yang pagi ini itu bisa dan mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang dia mampu dan bisa, tapi dia nggak mau. Ada yang dia mau, tapi kesempatannya tidak ada. Paham sampai sini? Nah, kita mau dan kesempatannya ada. Dan kita lakukan. Nah, kita harus bersyukur. Kalau bukan Allah yang menguatkan kita, kalau Allah yang gak cinta sama kita, Allah akan lebih pilih orang lain dibanding kita. Ya, oke, baik. Kita mulai teman-teman ya. Nih, saya izin kita akan bahas Quran surah Al-Kafirun ayat ketiga ya. Ayat ketiga ya. Sebelum kita baca dulu dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fokus ke bacaan, bukan ke irama dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Kita mulai ya dari huruf yang paling pertama. Konsentrasi. Kita kenalan abang kakak yang baru belajar, tenang aja. Walaupun ini kelihatannya adalah langsung Quran, bukan Iqra ya. Tapi yang kita bahas adalah bunyi hurufnya. Bukan kelancaran dulu, kebenaran baca hurufnya dulu. Ya. Oke, ini namanya huruf apa teman-teman? Sok, kita kenali pelan-pelan. Ini namanya adalah huruf wawu. Ya, jadi jangan bilang teman-teman, bang ini namanya huruf wa. Nah, nggak ada ya. Nama asli huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf wa. Oke? Nah, ini namanya adalah huruf wawu. Ya. Nah, selanjutnya wawunya di sini dalam keadaan berharokat. Bukan dalam keadaan sukun atau mati, bukan dalam keadaan ada tanda tasydidnya. Tidak ya, tapi dalam keadaan berharokat. Nah, wawu ketika berharokat, ada nggak potensi kesalahan ketika baca? Dan bagaimana cara membaca yang benarnya? Oke, saya bantu yang sudah punya buku saya teman-teman. Silakan dibuka halaman huruf wawu berharokat. Nah, di buku kita belajarnya per huruf, per kondisi. Ada wawu berharokat, ada wawu ketika sukun, ada wawu ketika bertasydid. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang baru belajar jangan khawatir, apalagi masih belum lancar jangan khawatir. Karena yang kita kejar benar baca dulu. Ya. Nah, ada di halaman ke-107. Oke, perhatikan. Wawu ketika berharokat kesalahannya apa sih? Cuman satu kok teman-teman. Tapi ini banyak orang nggak sadar. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca wawu berharokat ketika lagi ngaji, ketika lagi tadarusan, apa? Tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Wah, contohnya gimana bang? Gini. Contohnya gini, abang kakak, ayahanda, abang ayah bunda sekalian. Nih, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini aja ya. Quran surah At-Tin ayat keempat. Nih, ini adalah contoh bacaan yang kurang tepat. Perhatikan baik-baik. Taqwimin. Perhatikan bunyi wawunya. Ya, fokus pada bunyi wawunya. Cara melafalkan saya wawu kalau begini salah. Taqwimin. Ya, semestinya bacaan yang lebih tepat taqwimin. Nah, buat abang kakak, ayahanda ibunda yang mungkin baru belajar bisa dibedakan nggak? Bunyi antara wawu yang tadi yang pertama dan yang kedua berbeda. Cara melafalkannya dan bunyinya. Oke, misalnya saya contohkan di kalimat atau di pola latihan tunggal dulu nih di sini. Ketika kita melafalkan huruf wawu, jangan sampai kita melafalkan hanya seperti ini. Wa, wi, wu. Enggak ya, tapi kita harus monyongkan mulutnya. Wa, wi, wu. Gitu. Nah, pertanyaannya, kok huruf wawu harus dibaca monyong dulu? Kok harus maju dulu mulutnya? Alasannya karena gini teman-teman. Nah, jadi yang kita kenali bunyi hurufnya. Tenang aja yang belum lancar, gak apa-apa, pelan-pelan. Karena yang kita kejar sekali lagi bukan lancar dulu, benar baca huruf dulu. Nah, jadi gini teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu cara mengeluarkan hurufnya, tempat huruf itu dilafalkan. Ya. Nah, huruf waw ini tempat keluarnya dari kedua bibir. Disebutnya asyafatan atau asyafatain. Gimana kedua bibirnya? Posisinya maju.
seperti pengucapan huruf U, alias bibirnya begini. Ini ada gambarnya. Tuh, kelihatan nggak sama teman-teman? Jadi si mulut kita nggak cuman begini. Wah, wah, wah. Tapi sesuaikan dengan gambar yang ada di atas ini. Nah, perhatikan, samain ya. Wah, wah, wi, wu. Pastikan huruf waw mulai start baca sebelum dia bunyi keluar vokal a i u itu ada monyongnya dulu. Harus dimulai dari monyong dulu seperti pada gambar sini. Ya, oke. Paham nggak teman-teman? Jadi harus monyong dulu nih. Jelas ya? Gini deh, untuk memastikan teman-teman paham, saya perlu kuis. Nah, sekarang teman-teman fokusnya ke huruf waw aja dulu. Jangan ke yang lain, nggak apa-apa yang lain masih salah nggak apa-apa karena fokusnya sekarang ke waw dulu. Gitu cara belajarnya ya. Oke, biar teman-teman yang baru belajar, aduh, saya tuh minder belum lancar baca. Tenang, ini memang khusus untuk teman-teman yang belum lancar baca. Nyari bener baca dulu, baru nanti dilancarin. Ah, oke, perhatikan. Nih di kalimat ini, mana huruf waw yang lebih tepat? Saya kasih dua pilihan ya, yang A atau yang B. Yang A bunyinya seperti ini, afwajan. Yang B, afwajan. Kira-kira huruf waw yang mana yang lebih tepat? Nah, teman-teman tinggal pilih. Dari yang tadi udah kita bahas, saya bikin kuis, teman-teman jawab. Ya, yang A afwajan, yang B afwajan. Kita lihat jawaban terbaca dari teman-teman menjawab A atau B. Masya Allah, alhamdulillah. Yang betul yang A ya. Oke, sip. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, tadi ketika saya baca huruf waw, kenapa yang B salah? Nah, coba dijawab dulu. Kenapa teman-teman nggak pilih yang B? Kenapa lebih pilih yang A? Nah, biar ada alasannya ketika menjawab. Itu yang akan mengokohkan teman-teman untuk lebih paham. Karena mulutnya tidak monyong. Sip. Bagus. Yang B salah karena mulutnya tidak disempurnakan pada tempat keluarnya. Afwa, mana mulut monyongnya? Padahal harusnya dimonyongin dulu wawunya. Afwa. Gitu. Paham ya? Nah, jadi nanti ketika teman-teman baca Quran, udah belajar huruf waw berharokat pagi ini. Ketika baca, gak apa-apa terbata-bata dulu aja. Belum lancar gak apa-apa, tapi teman-teman sedang mengindahkan bacaan huruf waw. Dengan cara ingat waw, ingat monyong. Ingat waw, ingat maju mulutnya. Paham ya? Jelas ya? Oke, sekarang misalnya saya praktekkan nih kalimat berikut ini. Teman-teman tinggal jawab nih. Ini huruf waw-nya jangan terkecoh ya. Ada dua. Ada waw yang pertama, ada waw yang kedua. Kalau bacaan huruf waw saya salah, komennya salah ya. Kalau waw saya benar, tolong komen benar. Oke? Fokus ke waw-nya dulu aja. Oke? Tenang ya. Jadi belajar baca Quran tuh pelan-pelan aja teman-teman. Ya, nggak usah tergesa-gesa, step by step ya. Kita mulai. Bacaan yang saya baca waw-nya salah atau benar? Watawalla, watawalla, watawalla. Nah, kira-kira waw yang barusan salah atau benar? Masya Allah ya. Bacaan yang barusan waw-nya salah. Yang salah waw yang pertama atau waw yang kedua atau waw semuanya yang salah? Yang awal ini benar. Yang kedua salah. Salahnya apa? Salahnya waw yang kedua nggak dibaca monyong. Waw yang kedua nggak dibaca muncung. Ya, tadi saya baca begini. Watawa. Nah, waw yang kedua nggak monyong ya? Waw yang pertama doang yang diindahkan tadi sama kita. Ya, nih harusnya bukan dibaca watawa, tapi waw yang kedua juga harus monyong. Watawalla, watawalla. Itu. Ya, paham teman-teman? Ini insya Allah pembelajarannya bisa diikuti ya untuk teman-teman yang masih ikro 1, ikro 2 nggak apa-apa, belum lancar baca,
Ayo gabung bareng-bareng. Di sini memang forum belajarnya untuk membenarkan baca dulu per huruf. Ketika teman-teman tadarusan baru sambil lancarin baca, sambil benerin bacaannya. Ingat wau, ketika baca Quran ingat bonyong, ingat muncung, gitu. Jelas ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Jadi wawunya perhatikan, jangan sampai tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Harus maju, harus monyong. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita praktekin di Quran surah Al-Kafirun. Nah, ya, berarti di sini harus kita baca wawunya monyong. Saya contohkan ya. Jadi pastikan jangan cuma dibaca begini. Wala antum, tapi wala antum. Oke, bisa ya? Bisa. Sip. Ya, pelan-pelan, step by step. Tenang aja. Di sini kita belajar pelan-pelan per huruf untuk membenarkan baca, ya, bukan untuk melancarkan dulu. Ya, jadi teman-teman yang belum lancar, ayo gabung ke sini ya. Oke, paham? Jelas ya, karena harokatnya harokat baris atas, ini namanya harokat fathah, ya, maka dia dibaca dengan bunyi vokal A, teman-teman. Maka dibacanya tidak wa, tidak wu, tidak wi, tidak wu, tapi wa. Oke, wala gitu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang ini, teman-teman. Saya tandai pakai warna kuning ya. Nah, sip, teman-teman, abang kakak, ayah bunda, ada yang tahu nggak huruf yang saya blok dengan warna kuning ini namanya huruf apa? Nama aslinya ya, biar kita kenalan dari awal. Gitu. Ini nama asli hurufnya huruf apa ya? Namanya adalah huruf lam. Ya gitu aja belajar pelan-pelan. Oke, ya, huruf lam ini ya, jangan ada yang bilang huruf la ya. Gak ada huruf hijaiyah yang nama aslinya huruf la, nggak ada. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, sekarang lamnya dalam keadaan berharokat. Oke, tadi di awal kita udah belajar huruf wawu berharokat. Sekarang kita pindah ke huruf lam berharokat. Oke, kita mulai ya. Wala. Nah, sekarang di huruf lam ini ada potensi kesalahan nggak ketika baca, ketika ngaji? Ada. Ya, apa kesalahannya? Lanjut. Yang udah punya buku saya, kalau tadi saya izin ajak teman-teman kenalan sama huruf wawu berharokat kan ya. Nah, sekarang kita pindah ke huruf lam. Kita pindah ke huruf lam. Nah, nih halaman 50 ya, yang udah punya buku saya. Nah, lam ketika berharokat juga ternyata ada potensi kesalahan. Dan kesalahannya memang sedikit, cuma satu aja. Cuman ternyata masih banyak orang yang belum tahu dan belum ngeh. Oke, kita kenalin ya apa kesalahannya ya. Baru nanti kita kenalin bunyi yang lebih tepatnya itu seperti apa. Ya. Oke, sip. Kakak saya mau beli bukunya boleh? Abang kakak yang pengen punya buku ini buat belajar pelan-pelan, khususnya yang baru belajar bisa. Tapi nanti ya kita belajar dulu ya. Oke ya. Kita fokus belajar dulu. Kalau memang bukunya cocok, metodenya cocok, silahkan nanti ambil kalau misalnya cocok. Tapi kita belajar dulu. Oke, lanjut. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca huruf lam adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Ya, ada nggak teman-teman jujur aja ketika baca Quran? Ya, karena yang dikejarnya lancar dulu, bukan benar baca dulu. Walaupun ketika mengejar lancar, akhirnya tetap aja nggak lancar. Ya, gitu, karena ya ada huruf-huruf yang teman-teman baca semau kita. Nah, kalau teman-teman melafalkan lam hijaiyah itu masih diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet, jawabannya belum tentu sama mereka. Gitu. Kalau masih ada yang begitu, jangan dulu disamakan dengan L. Karena apa? Karena belum tentu huruf L alfabet kita itu pada kaidahnya memang sama dengan lam. Walaupun kalau teman-teman baca Al-Quran yang ada latinnya, lam diwakilkan dengan huruf L. Tapi pada prakteknya belum tentu sama. Nah gitu ya. Terus gimana biar benar bacaannya? Ya kita coba pelajari pelan-pelan. Ya, di sini. Nih, kita sudah ingatkan. Kalau setiap huruf hijaiyah itu ada cara bacanya. Jadi sebelum kita lancarin bacaannya nanti,
Kita benerin dulu huruf-hurufnya. Teman-teman yang belum lancar baca, kita mulai dari ini dulu aja nggak apa-apa. Jangan cepat pengen instan lancar baca, tapi bacaannya nggak bener, gitu ya. Oke, pelan-pelan perhatikan. Makhraj atau tempat keluar huruf lam itu seperti apa dan dari mana? Walamu adnaha limun tahaha. Jadi huruf lam itu keluar dari tepi lidah. Aduh, tepi lidah tuh bagian mana, Bang? Saya baca dulu ya pelan-pelan ya. Tepi lidah depan, bagian kiri dan kanan menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Aduh, gak paham saya. Gak ngerti kalau cuman kata-kata doang. Oke, saya coba bantu ya. Perhatikan sebentar. Saya siapin dulu. Ya, biar teman-teman bisa lebih terasa mudah. Kalau teman-teman paham atau tidak itu biar urusan Allah aja. Tapi yang penting saya berikhtiar, bukan ngajak teman-teman untuk instan belajar. Karena biasanya yang instan cepat lupa juga. Nggak dari dasar. Sabar ya. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi tadi huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Teman-teman tahu nggak tepi lidah tuh di mana? Yang dimaksud dengan tepi lidah itu dari mana? Yang tahu boleh komen tepi lidah itu apa sih? Bagian mana sih? Nah, takutnya teman-teman ada yang belum paham tepi lidah tuh yang mana ya? Coba yang udah sering ikut live saya. Ya. Dari sisi, pinggir, samping, ya betul. Yang dimaksud dengan tepi lidah itu teman-teman sekalian artinya adalah samping atau pinggir atau sisi. Ya, samping atau pinggir atau sisi lidah. Itu yang dimaksud dengan tepi lidah. Ya. Nah, saya jelasinnya pakai gambar aja ya. Sebentar saya siapin dulu. Nih. Saya contohinnya pakai gambar aja deh. Pakai animasi aja deh. Nah, aduh. Bentar. Nah, perhatikan. Ini ceritanya lidah. Ya. Tadi huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Error sebentar ya. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Bentar. Oke. Sip. Nah, oke, kita kenalan ya. Di mana makhraj huruf lam? Di mana tempat keluar huruf lam? Lam itu keluar dari tepi lidah atau samping lidah atau pinggir lidah atau sisi lidah. Nih, yang dimaksud dengan tepi lidah perhatikan pulpen saya ya. Nih. Ini dari sini sampai ke sini. Nah, itu adalah tepi lidah. Ini yang saya tunjuk adalah tepi lidah atau samping lidah. Sisi lidah bagian sebelah kanan. Kalau sebelah kiri berarti bagian yang ini. Nah, ini berarti yang sebelah kiri nih. Oke, sudah paham mana tepi lidah? Sudah ya? Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Cuman bukan seluruh tepi lidah. Bukan dari tepi lidah bagian belakang. Enggak, teman-teman. Tapi huruf lam itu dari tepi lidah bagian depan. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan. Ini yang saya tunjuk adalah tepi atau samping atau sisi atau pinggir lidah sebelah kanan bagian depan. Oke? Terus yang ini adalah tepi lidah bagian depan sebelah kiri. Oke? Nah, sekarang makhraj huruf lam itu dari dua tepi lidah depan tersebut, baik yang kanan ataupun yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Kanan, kiri, menyusur sampai ke ujung lidah. Itulah lidah makhraj huruf lam. Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan mulut kita. Praktek bunyinya al. Ikutin, dengerin bunyinya dan ikuti prakteknya. Al gitu. Ya. Nah, di awal tadi saya jelaskan jangan dulu samain huruf lam hijaiyah sama huruf L alfabet. Alasannya kenapa? Alasannya begini. Kalau kita betul-betul serupakan dengan huruf L alfabet, khawatir yang teman-teman sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja yang ini. Emang bunyinya beda? Tentu pasti beda. Karena lidah yang nempel berbeda. Nih, dengerin. Ya.
Kalau hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja bunyinya begini. Al, al, al. Bedakan dengan lam. Al, al, al. L, wa, wa. Lam, la, la. Bisa diikutin nggak? Ini khusus buat teman-teman yang baru belajar nih, yang masih ngerasa pemula, masih awam, belum lancar. Ya memang jangan dulu dilancarkan, benarkan dulu bacaannya. Biasanya ketika udah lancar, banyak baru benerin. Bagus, tapi biasanya lebih lama karena apa? Ketika sudah lancar, bacaan teman-teman sudah bertahun-tahun dengan bacaan yang salah. Ketika merubah, kerasanya susah. Bukan susah, Bunda. Tapi bukan susah belajar huruf hijaiyahnya. Susah menghilangkan kebiasaan lama, merubah kebiasaan lama. Ya, gitu. Oke. La, la. Oh, bukan oa, oa, oa. Bukan ujung lidah doang. Paham ya? Karena di sini kita sedang berusaha memberantas buta huruf Al-Quran. Bukan mengajak teman-teman lancar baca dengan bacaan yang salah. Tapi benar baca dulu walaupun terbata-bata. Dimulai dari satuan terkecil dalam membaca Quran. Paham ya? Saya temenin pelan-pelan setiap hari. Ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi itulah huruf lam ya. Makhrajnya. Jadi saya bilang tadi, makanya huruf lam ketika berharokat jangan sampai betul-betul dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet. Karena belum tentu sama pelafalannya. Ya, gitu. Oke, misalnya sekarang saya contohkan ya, misalnya di latihan, di pola latihan tunggal dulu nih. Jadi nggak cukup hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Oa, li, lu, nggak, tapi la, li, lu. Ya, oke. Nih sekarang coba teman-teman, saya baca, teman-teman ini ya, jawab ya, jawab ya. Kira-kira huruf lam yang saya baca sekarang itu salah atau benar? Kalau salah teman-teman komen salah. Kalau benar silakan teman-teman komen benar. Ya. Nah mulai. Oasyahidun, oasyahidun. Kira-kira huruf lam yang saya baca barusan itu salah atau benar? Oasyahidun, oasyahidun. Salah atau benar? Salah ya? Salah ya? Ah, sip, itu udah pada pinter. Itu udah pada bisa ngebedain bacaan yang tadi salah. Karena yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Owa, owa, harusnya lala. Nggak cukup ujung akhir lidah doang, tapi tepi lidahnya harus ngikut sampai ke ujung. La, bukan wa. Ya, satu lagi boleh. Saya satu lagi coba pertanyaannya ini. Yang ini ya. Kira-kira mana huruf lam yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kenali bunyinya. Ya, yang A wa arsala, yang B wa arsala. Nah, coba kemana teman-teman sekalian? Ya, mana yang tepat? Yang A kah atau yang B kah? Sok, pelan-pelan, sedikit-sedikit belajar Quran mah. Ya. Ah, yang A, yang B. Yang A ya. Oke, berarti teman-teman sudah kenal bunyi. Penting untuk mengenali bunyi, teman-teman. Kita kenali tempat keluarnya, kaidahnya, baru praktek. Kalau perlu kita prakteknya kita zoom seperti ini pelafalannya. Fungsinya buat apa? Bukan biar teman-teman paham, biar maksimal kita dalam berikhtiar. Kalau paham, bonus dari Allah. Gitu. Ya. Menurut hadis kalau Al-Fatihah tidak benar sholatnya tidak sah. Iya. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun dalam sholat, teman-teman sekalian. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak ada sholat kalau nggak ada Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihah di sini bukan berarti tidak betul-betul dibaca Al-Fatihahnya, tapi kita abai terhadap cara bacanya. Apalagi kesalahannya kesalahan besar yang ketukar huruf. Oh, bukan main. Makanya kenapa huruf penting ya.
Jadi teman-teman yang ngerasa saya belum lancar baca, enggak apa-apa. Yuk kita benerin dulu bacaannya. Sering salah kaprah tuh gini teman-teman yang dikejar lancar dulu ya. Mau bacaannya bener kek, mau hurufnya ketuker kek, mau panjang pendeknya bener kek, urusan belakangan, yang penting kedengarannya lancar. Lancarnya tapi selamat nggak bacaannya gitu ya. Oke, siap gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati huruf lam ya, sudah kami jelaskan seperti apa tadi ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan pada kalimat ini ya. Quran surah Al-Kafirun, kembali ke Quran surah Al-Kafirun. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Kalau bacaan saya salah, boleh komen salah. Fokus pada huruf lam yang berwarna kuning. Wow-nya sudah kita bahas ya. Diingat-ingat pembahasan yang lalu-lalu yang tadi. Sekarang kita sambung dengan huruf lam. Kalau bacaan lam saya salah, komen salah. Kalau bacaan lam saya benar, boleh komen benar. Kita mulai. Siap ya? Siap nggak teman-teman? Yang sudah siap, boleh komen siap dulu. Saya akan bacakan. Ya. Siap ya? Oke. Perhatikan. Bismillah. Antum. Kira-kira lam yang saya baca barusan salah atau benar? Antum. Ya. Pada bilang bacaan saya salah. Oke, baik. Bagus. Bacaan yang barusan bacaannya adalah bacaan yang salah ya. Baik. Salahnya apa? Kan tadi saya baca nih. Antum. Fokusnya ke huruf lam dulu. Jangan loncat ke yang lain. Itu yang membuat kita kadang-kadang nggak fokus. Yang saya tanyakan di huruf lamnya, pelafalan lamnya, yang jawab yang lain. Ya, jangan. Apa salahnya? Ya. Salahnya adalah makhrajnya yang nempel hanya ujung lidahnya doang, jadi kayak huruf alfabet ya. Oa, oa. Nggak cukup ya huruf lam itu, tepi lidah depan baik kanan dan kirinya harus menyusur sampai ke ujung lidah nempel. Ya, jadi bacanya bukan wala. Ya, tapi wala, la, wala, bukan wala, wala. Jelas sampai sini? Paham sampai sini ya? Itu bagaimana cara melafalkan huruf lam. Oke, lanjut ya. Lanjut, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, ya. Sekarang saya bahas hukum tajwid panjang pendek. Saya bahasnya sekilas dulu boleh? Karena yang ngebahas hukum tajwid panjang pendek mah udah banyak di TikTok. Boleh kalau pengen fokusnya ngebahas panjang pendek, boleh. Tapi saya pengen fokus ke pelafalan huruf-huruf. Boleh ya? Nah, saya kasih bahasan yang simpel dulu untuk panjang pendek. Gini, kalau teman-teman ketemu ada tanda alis seperti ini, ada tanda bendera, misalnya ini lamnya udah tahu nih, tapi ada benderanya di atas. Atau ada yang bilang ini alis, ada yang bilang ini ombak, silahkan istilahnya bebas macam-macam. Yang penting kalau ada tanda begini, bacanya 4 atau 5 harokat, udah titik. Bacanya lebih panjang. Ya. Oke, kalau pengen tahu hukum tajwidnya namanya mad jaiz munfasil. Kalau pengen tahu lebih dalamnya silakan teman-teman ikuti live yang lain. Dulu saya pengen fokus ke bahasan yang ini nih. Ya. Jadi di sini kita panjangkan wala antum gitu. Ya. Panjangkan setiap ada tanda alis, panjangnya panjang banget. Oke? Sip. Nah, sekarang saya pengen bahas yang ini. Boleh nggak? Nih, saya tandai dengan warna hijau. Nah, ya. Oke, yang ini dulu nih. Ya. Teman-teman, perhatikan huruf yang saya tandai dengan warna hijau. Ada yang tahu atau tidak kawan-kawanku ini namanya huruf apa? Nama aslinya ya. Nama asli huruf ini huruf apa? Silakan. Oke. Nih, sekarang nunnya di atasnya ada tanda petik. Kalau di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sih sering dikenal dengan tanda mati ya.
Kalau di kita sering dikenal dengan tanda mati. Nah, walaupun arti sukun itu bukan mati loh teman-teman. Arti sukun itu artinya adalah diam. Ya, bukan mati. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita mendapat di sini bunyi nun sukun itu adalah an, konsonan an. Jadi kalau kita bahas di sini hanya fokus pada bunyi nun sukunnya aja, itu dibacanya antum, beres. Itu yang basicnya. Wala antum. Yang baru belajar belum lancar baca nggak apa-apa. Kita lagi benerin bacaan dulu, bukan memperlancar baca dulu. Lancar nanti belakangan. Benar itu yang utama. Ya. Jadi secara basic di sini kita baca antum. Betul nggak? Yang basicnya dulu. Karena yang belajar di sini nggak langsung tahu hukum tajwid. Basicnya kita baca wala antum. Oke? Nah, lanjut. Tapi ketika teman-teman belajar baca Quran, belajar ngaji, kalau teman-teman lihat ya ketika baca Quran nih, teman-teman mendapati ada nun sukun. Ya ini hurufnya. Nah, pasti di sana akan muncul hukum tajwid. Nah, gitu ya. Setiap abang kakak, teman-teman sekalian, ketika baca Al-Quran, ketemu ada nun mati, atau nun sukun, atau nun sakinah yang warna hijau ini, maka pasti akan ada hukum tajwid. Nah, misalnya teman-teman bertanya, hukum tajwidnya namanya apa? Hukum tajwid itu akan berpengaruh dan tahu kita apa namanya dari huruf apa yang dia jumpai. Huruf apa yang dijumpai oleh nun sukunnya. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Ini huruf apa? Yo, nun sukunnya ketemu huruf apa? Pelan-pelan. Karena nggak semua sudah tahu hukum tajwid. Biar kita bisa menyasar teman-teman khususnya yang baru belajar. Ya, ketemu sama huruf ta. Oke, berarti ada nun sukun. Ini ada hukum tajwid. Kita belum tahu hukum tajwidnya apa, harus tahu dulu huruf berikutnya ketemu huruf apa. Oh, ternyata dia berjumpa dengan huruf ta. Berarti ada hukum tajwid apa di sini? Saya jelaskan dulu. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa, ikhfa hakiki. Oke, hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Ya. Bang, gimana cara bacanya? Jangan dulu ke cara baca. Kalau udah masuk ke hukum tajwid, kita belajar dulu bagaimana rumusnya. Oke, yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Nih, ya, kembali kita buka ke dalam buku. Nah, ya. Oke, kita buka halaman nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang ini hukum tajwidnya idhar halki, berarti bukan ini yang sedang kita cari. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bila gunnah, bukan ini yang kita cari. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah, bukan ini yang kita cari. Iklab bukan juga. Nah, nih, yang ini yang kita cari, nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang sudah punya buku saya dibuka halaman 59 tuh. Ya. Oke. Sekarang kita kenalan dulu dari rumus. Baru nanti cara baca, baru kesalahannya apa aja. Pelan-pelan. Oke, siap. Ini pasti kalau udah bahas hukum tajwid ikhfa ini akan ada waktu yang lebih lama yang harus kita sisihkan buat buat hukum ini. Siap? Tenang aja. Ini pemula friendly kok. Ya. Oke, jadi yang belum lancar nggak apa-apa. Ini kita bukan untuk memperlancar baca nih. Kita nggak baca ayatnya nggak panjang-panjang sengaja karena fokusnya di pelafalan huruf dan hukum tajwidnya. Fokus. Ya, konsentrasi. Oke. Nih, jadi yang dimaksud dengan hukum tajwid ikhfa hakiki itu kita lihat rumus dulu. Ada kolom 1, ini adalah huruf ikhfa, yang ini adalah mukhfa indahnya. Ya, penyebab terjadi ikhfanya. Nih, perhatikan. Ya, nun bersukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini, itu akan menjadi hukum tajwid ikhfa hakiki. Oke, kita mulai. Bang, kan ini kita lagi ngebahas nun sukun. Kenapa harokat tanwin ngikut-ngikut? Kan yang lagi kita bahas ini, nun mati. Kenapa tanwin, in ngikut di sini? Ya. Nah, saya jawab.
Kenapa harokat tanwin juga masuk ke dalam bahasa nun mati atau nun sukun? Karena fathatain bunyinya an, betul? Dhammahtain bunyinya un, betul? Kasrohtain bunyinya in, betul? Teman-teman, sekarang bunyi an ini bunyi dari huruf apa? Bunyi an ini bunyi dari huruf apa? Coba boleh jawab. Bunyi an itu bunyi dari huruf apa? Bunyi an itu bunyi dari huruf nun sukun. Nun sukun kan bunyinya an. Maka dari itu, kenapa tanwin masuk ke dalam bab nun sukun? Karena tanwin mengandung unsur nun sukun. Bunyi nun sukunnya itu an. Faham? Bagian itu teman-teman harus tahu biar teman-teman ngeh. Ya. Oke, baik. Itulah kenapa tanwin masuk ke dalam bahasa nun sukun. Sekarang bertemu dengan 15 huruf ini. Waduh bang, ngafalinnya gimana ya? Menghafalnya susah. Menghafalnya susah ya? Karena 15 huruf. Nah, cara menghafalnya sebenarnya mudah teman-teman. Cara menghafal huruf-huruf penyebab hukum tajwid ikhfa hakiki, yaitu ada 15 huruf ini. Caranya gimana? Caranya menghafalnya dengan cara tidak dihafalkan. Hah? Cara menghafal hukum tajwid ikhfa hakiki, ya, penyebab ikhfa hakiki kan 15 huruf ini. Cara menghafalnya dengan cara tidak menghafalnya. Nah, gimana maksudnya? Gini caranya. Teman-teman, hukum tajwid ikhfa hakiki itu, ya, ini bukan cuma ikhfa hakiki doang, tapi tadi ya ada iklab, ya, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada izhar halki. Nah, yang dihafalkan adalah yang sedikitnya. Hukum tajwid ikhfa hakiki yang hurufnya paling banyak, hukum nun sukunnya hurufnya paling banyak itu di hukum tajwid ikhfa hakiki. Maka jangan dihafalin yang banyaknya, yang sedikitnya. Contoh, ya, hukum tajwid izhar halki ada 6 hurufnya. Hamzah ini huruf-hurufnya. Berarti huruf ini bukan termasuk ikhfa hakiki. Ini yang dihafalin. Oh, izhar halki ini hurufnya. Terus idgham bilaguna cuma 2 huruf. Ya, idgham biguna cuma 4 huruf. Iklab cuma 1 huruf. Sisanya ya masuk ke sini. Paham? Jelas nggak? Ya, jadi jangan dihafal. Kasihan, apalagi buat ibu-ibu yang sudah lansia, bapak-bapak ya. Nggak, jadi jangan dihafalkan. Hafalinnya yang sedikit. Paham nggak Mas di sini? Ya, berarti huruf-huruf dari ikhfa hakiki adalah huruf-huruf selain iklab, izhar, idgham. Udah, itu ikhfa hakiki gitu. Oke? Sip, pelan-pelan. Ini kira-kira bisa pemula friendly nggak nih? Pembahasannya masih pemula friendly nggak nih? Yang baru pemula bisa difahami nggak? Nah, ya nanti dihafalkan pelan-pelan ya. Dengan cara menghafalkan hukum tajwid yang lain. Ikhfa hakikinya jadi sisa gitu. Oke, sip, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Bismillah. Sekarang bagaimana cara bacanya? Nah, kalau udah tahu rumusnya, cara bacanya dengan cara samar plus dengung. Ini adalah cara baca basicnya. Ya, tapi saya tambahin. Kalau teman-teman mendapati ada hukum tajwid ikhfa hakiki, samar dan dengung, ditahan 2 harokat sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Sambil ya ancang-ancang siap-siap melafalkan huruf berikutnya. Nanti saya bahas. Sekarang kita praktekkan secara basic dulu. Jadi di sini kita baca nun sukunnya, kita baca samar. Maza. Jadi bunyi asli dari nunnya udah nggak ada. Kan bunyi aslinya begini. Perhatikan. Manza. Itu bunyi asli nun sukunnya kan manza. Tapi karena sudah termasuk ke dalam hukum tajwid, maka dibacanya jadi maza. Maza. Paham? Nggak lagi dibaca manza tapi samar. Maza. Jelas? Sok step by step. Sedikit-sedikit lah, pelan-pelan aja. Tenang. Ya. Oke. Sip, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas baru nih. Potensi kesalahan apa aja yang sering kali terjadi ketika nun bersukun di hukum tajwid ikhfa hakiki. Kita mulai dari poin 1. Nah, kalau pengen minum dulu,
Ya, yang mungkin nggak puasa boleh minum, dulu. Ya, bagi teman-teman yang tidak saum sunnah boleh minum dulu, isi bensin dulu. Ya, so yang lagi saum, barakallahu fikum. Yang nggak saum silakan minum. Sudah? Sudah ya, biar fokus konsentrasi. Baik, sudah? Sip. Nah, lanjut. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Nah, sekarang huruf nun, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca nun bersukun pada hukum tajwid izhar halqi adalah poin 1. Huruf nun atau konsonan n-nya masih tetap dibaca jelas. Ingat, nunnya nggak boleh dibaca jelas. Karena ikhfa itu tadi cara bacanya samar, bukan jelas. Kalau nun sukun yang dibaca jelas itu ada di hukum tajwid namanya adalah izhar. Nih, nun sukun di hukum tajwid izhar halqi ada 6 hurufnya baru dibaca izhar jelas. Paham? Ya. Nah, maka kalau kita kembalikan kepada hukum tajwid ikhfa hakiki, di sini misalnya saya ambil contoh ya. Yang ini lagi nggak dibaca bunyi n-nya jelas, nggak boleh. Jadi ini bacaan yang salah. Perhatikan. Ya. Manza. Manza. Seharusnya maza. 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 Paham? Kita ulang lagi bacaan yang salahnya. Abang kakak, adik kakak, ayah bunda sekalian. Manza. Manza. Maza. Maza. Kira-kira bisa diikuti buat teman-teman yang baru belajar, bahkan masih buta huruf Al-Quran, bisa diikuti? Yuk pelan-pelan. Yang kita kejar benar dulu, bukan lancar-lancar baca dulu. Sabar, biar pelan-pelan. Bisa ya? Oke, baik. Nah, kalau bisa sekarang saya coba praktekkan. Misalnya di kalimat yang ini ya. Quran surah An-Nazi'at ayat ke-45. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, munziru. Yang B, munziru. Kira-kira mana yang lebih tepat? Silakan dijawab di kolom komentar. Ya, yang baru belajar jangan takut salah, nggak apa-apa. Namanya belajar salah itu udah wajar. Yang nggak wajar itu yang nggak mau belajar. Ya, yang A, Masya Allah. Lihat, yang jawab A, teman-teman di kolom komentar sampai hampir 300 kali itu. Sip, betul. Yang tepat adalah yang A. Ya, coba. Kenapa yang B salah? Nih, yang B yang ini nih. Kenapa yang B salah? Munziru. Munziru. Kenapa yang B salah? Munziru. Kenapa salah? Karena bunyi n-nya masih kerasa ya, masih jelas ya, belum samar. Munziru. Seharusnya bunyi n-nya kita samarkan. Munziru. Munziru. Oke, paham ya? Nah, itu bagian awal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki. Itu baru kesalahan 1. Ya, paham? Mau dilanjutkan kesalahan berikutnya? Atau mau asal loncat yang penting lancar? Mau dilanjutkan ke potensi kesalahan berikutnya, lanjut? Atau mau langsung loncat aja? Lanjut ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Oke, perhatikan. Itu kesalahan pertama. Jadi jangan sampai konsonan dari nun sukun atau tanwinnya masih tetap dibaca jelas. Itu adalah suatu kesalahan. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke kesalahan poin 2. Kesalahan poin 2 pada hukum nun bersukun ikhfa hakiki adalah tergesa-gesa dalam melafalkannya. Tidak ditahan terlebih dahulu. Nah, ini selain samar, kan dia dengung nih. Kalau ada hukum tajwid yang dia punya unsur dengung, itu dia ditahan 2 harokat. Ya, dia ditahan 2 harokat. Maka
ketika samar dan dengung, dengung itu maksudnya suara yang masuk ke rongga hidung. Kan tadi samar nih. Nah, ketika samar itu kalau kita cek hidung kita, buka tutup, itu pasti suaranya hilang timbul. Munziru. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan dengung. Dengung itu adalah suara yang masuk ya melintas ke rongga hidung atau al-khayshum. Paham? Itu yang dimaksud dengan dengung. Samar, dengung masuk hidung, tahan 2 harokat. Munziru, munziru, munziru. Paham? Pelan-pelan. Ya, jangan buru-buru pengen lancar. Bener dulu dan paham dulu biar teman-teman praktek di rumah bisa lebih tenang. Paham? Oke, lanjut. Ya. Nah, ya, jadi tahan. Jangan cepat-cepat. Misalnya saya praktekkan di kalimat mana ya? Yang ini ya, nih. Quran surah Al-Quraish ayat keempat. Kira-kira mana hukum tajwid ikhfa hakiki di sini yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B? Kita mulai. Yang A, miju'in. Yang B, miju'in. Mana kira-kira yang lebih proporsional pelafalannya? Yang A kah atau yang B kah, teman-teman sekalian? Tenang. Ini buat pemula nih yang baru belajar nih. Jadi belajarnya bukan panjang-panjang ayat yang dibaca kan? Karena kita pengen teman-teman bisa benar dulu baca. Bukan cuma lancar tapi banyak salah. Betul. Yang tepat adalah yang B. Lihat di kolom komentar yang jawab B sampai hampir 300 kali tuh. Ya, yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah, teman-teman? Silahkan dijawab. Nih yang A begini tadi nih. Miju'in. Kenapa yang A yang ini salah? Karena tergesa-gesa, ya nggak ditahan dulu 2 harokat, ya buru-buru. Jadi rasain, kalau kita menyamarkan bunyian selain dengung, sengau dia, ya tahan dulu. Miju'in, tahan dulu. Jangan tergesa-gesa. Jelas sampai sini nggak, teman-teman? Ya. Oke, bisa diikuti? Lanjut ya. Jadi tahan dulu 2 harokat. Lanjut. Kalau lebih dari 2 harokat boleh, nggak masalah. Cuman saya mempraktekkan 2 harokat karena guru saya mempraktekkan semuanya 2 harokat. Ya. Oke, guru-guru saya mempraktekkan ikhfa itu 2 harokat. Kalau mau ambil 3 harokat silahkan ikuti guru teman-teman. Ya. Yang saya praktekkan 2 harokat. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu 2 kesalahan basic dari hukum tajwid nun sukun yang berjumpa dengan ikhfa hakiki. Pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, yang pertama huruf nunnya tetap dibaca jelas, itu nggak boleh, harus samar. Yang kedua tergesa-gesa nggak boleh, harus tenang, 2 harokat tahan. Oke? Ya. Oke, baik. Itu 2 kesalahan basic. Masih ada 2 kesalahan yang lebih lanjut, mau dibahas atau tidak? Kesalahan basic itu hukum tajwid ikhfa hakiki biasanya yang membahas hanya 2 hal itu aja. Padahal ada 2 hal berikutnya yang punya potensi membuat ikhfa hakiki salah. Mau? Oke. Sebelum lanjut, teman-teman yang ngerasa senang belajar seperti ini, jangan lupa ikuti akun kita. Ada tombol warna merah di sini, tombol follow. Silakan di-follow dulu biar bisa ikuti tiap hari belajar dari basic. Buat teman-teman yang masih belajar, yang belum lancar, insya Allah bisa lebih cocok di sini karena kita belajar itu untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. Kebetulan yang sekarang kita bahas mengenal nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, oke. Sip, sambil bantu tap-tap layarnya biar jumlah like-nya makin banyak orang yang bergabung di live kita untuk belajar, bukan untuk yang lain. Ya, bantu kami teman-teman sekalian. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke kesalahan poin 3 dan 4-nya. Apa itu? Kita mulai dari poin 3. Apa kesalahannya? Menyamaratakan kadar kekuatan dengungan menjadi bunyi eng. Sekarang saya minta teman-teman untuk jujur. Siapa ketika membaca hukum tajwid ikhfa hakiki, teman-teman bacanya semuanya disamaratain, yaitu pakai eng.
Adik kakak, abang kakak, ayahanda, ibunda, oma, opa, siapa? Kalau ada boleh komen saya. Kalau ada boleh komen saya. Coba, ada? Saya. Wah, banyak ya. Oke, saya tambahkan dulu. Untuk pintu awal, belajar hukum tajwid ikhfa hakiki, oke deh, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau ada ikhfa hakiki, semuanya dibaca eng. Oke, untuk pintu awal, silahkan. Tapi tetap harus dijelaskan bahwasanya tidak semua hukum tajwid ikhfa hakiki kita baca eng. Oke, untuk belajar, saya akan pecah menjadi dua bagian. Ada yang dia betul-betul menyerupai eng, ada yang dia tidak mendekati eng. Oke? Ya. Siap? Siap? Ini. Jadi, ternyata tidak semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu abang kakak, ayahanda, ibunda itu dibaca eng. Nah, jadi gini, dari 15 huruf yang mengakibatkan hukum tajwid menjadi ikhfa hakiki, yaitu 15 huruf ini, hanya 2 huruf saja yang dia dibaca mendekati menyerupai bunyi eng tadi. Ada yang tahu hurufnya huruf apa? Yang tahu coba boleh komen di kolom komentar. Coba boleh ramaikan di kolom komentar. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 2 huruf, yaitu qaf dan kaf. Berarti 13 huruf sisanya itu tidak mendekati eng. Lah, saya selama ini semuanya pokoknya ikhfa semuanya dibaca eng. Ternyata cuma 2 huruf di antara 15. Ya, yang betul-betul mendekati. Yang baru tahu coba boleh komen saya. Saya baru tahu gitu. Boleh komen saya. Coba ada nggak? Ada nggak yang baru tahu boleh komen saya. Nah, oke. Sekarang kita lebih rincikan lagi ya. Perhatikan. Nih. Jadi, kalau ketemunya qaf dan kaf, baru bunyi eng ini akan muncul. Ketika samar dengung dan ditahan 2 harokat, eng ini akan muncul. Tapi kalau tidak, berarti cukup teman-teman hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikut. Nah, perhatikan. Saya pengen tanya dulu, nun sukun di sini ketemu sama huruf apa ini? Coba dijawab dulu. Nun sukun yang ini ketemu sama huruf apa ini? Namanya? Coba dijawab dulu. Huruf sa. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya sa, bunda, abang, kakak. Ya, namanya huruf sin. Ya, oke. Ini namanya huruf sin ya, bukan huruf sa ya. Oke, nah ini namanya huruf sin. Berarti saya ingin bertanya sekarang, kalau nun sukun ketemu huruf sin, kira-kira bacaannya samar dengungnya mendekati eng, mendekati atau tidak? Eng atau tidak? Tidak, silahkan dijawab di kolom komentar. Sok pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Karena bukan termasuk huruf qaf dan bukan termasuk huruf kaf. Simpelnya gitu buat yang baru belajar nih soalnya. Kita menyampaikan untuk teman-teman yang baru belajar. Ya, oke. Jelas? Sip, maka gak boleh dibaca begini. Mingsi. Mingsi. Tapi cukup kita baca misi. Misi. Bukan mingsi. Beda nggak bunyinya? Ini harus fokus tingkat tinggi teman-teman. Jangan sambil ngantuk-ngantuk nih, hati-hati. Yang ngantuk cuci muka ya, jangan cuci piring, hati-hati. Nih, perhatikan. Ya, perhatikan. Ini yang salah nih. Mingsi. Yang lebih tepat misi. Misi. Mingsi. Misi.
Kerasa bedanya nggak? Yang mulai bisa membedakan bunyinya, udah mulai kerasa bedanya, boleh komen saya dulu. Antara mingsi dengan misi. Oke. Beda ya. Yang belum ngerasa nggak apa-apa. Ikuti live kita secara rutin makanya. Biar teman-teman bisa mengikuti pembahasannya tiap hari. Jangan lupa diikuti akunnya. Oke, lanjut. Ya. Oke, gitu ya. Oke. Teman-teman mau saya kasih tahu nggak, Bang? Bedanya bunyi yang dia dengungannya eng dan tidak, bagaimana cara mengidentifikasinya? Mau saya kasih tahu nggak? Bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu mendekati eng atau tidak? Mau saya kasih tahu? Oke, gini ya. Dengerin teman-teman sambil bantu tap-tap layar, dengerin. Jadi kalau dia dengungannya betul-betul eng, berarti dia dengungannya sedang kuat. Kalau sedang kuat berarti suaranya semuanya, dengung itu dia semuanya masuk ke rongga hidung. Sehingga ketika kita tutup hidung kita, suaranya bukan hanya berubah, tapi hilang. Karena mampet bunyinya kita tutup hidungnya. Contoh, ini yang betul-betul eng. Perhatikan. Ming Kalau yang dia tidak terlalu kuat, tidak betul-betul eng, suaranya nyisa. Karena tidak semuanya masuk hidung, ada sebagian suara yang masih masuk mulut. Nyisa di mulut tuh. Kalau yang betul-betul eng, semuanya total masuk ke hidung. Ming Paham nggak? Saya menjelaskan pelan-pelan kalau bisa pakai bahasa bayi. Biar teman-teman dalam arti yang baru belajar bisa ngikut dan nggak tergesa-gesa mengejar lancar dulu. Lancar baca, perbanyak baca, lancar teman-teman. Tapi kalau benar baca harus mau belajar. Paham? Paham ya? Paham ya? Jadi kalau teman-teman pengen ngecek bacaannya engnya eng atau tidak, cek aja dengan buka tutup hidung. Kalau teman-teman ditutup hidungnya suaranya hilang, berarti terlalu eng tuh, terlalu kuat. Gitu. Ya. Gimana supaya semangat belajarnya Pak Ustadz caranya teman-teman? Ada yang membuat kita ketika beramal soleh itu sulit apa? Pertama karena belum kita mulai, yang kedua kita belum ilmui, yang ketiga kita nggak tahu keutamaannya. Kalau teman-teman pengen semangat belajar baca Quran walaupun terbata-bata masih sulit, teman-teman harus tahu keutamaannya. Keutamaan membaca Quran pertama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Bagi siapa? Bagi para sahabat Quran. Bagi yang membacanya, bagi yang mempelajarinya. Yang kedua, kita terbata-bata dalam bacaan, jangan malu, jangan takut dapat dosa. Kalau belajar double pahalanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Ya, orang-orang terbata-bata dalam bacaannya ketika belajar double pahalanya. Jadi apa yang kadang-kadang membuat kita tidak semangat karena kita nggak tahu fadilahnya apa, keutamaannya apa. Maka perlu diilmui dan mulailah bergerak. Hasil bukan urusan kita, ikhtiar kendali kita. Hasil murni pemberian Allah. Apapun hasilnya, yang penting kita berikhtiar untuk beribadah dengan cara belajar. Faham? Siap semangat bareng sama saya belajar setiap hari? Tenang aja, buat teman-teman yang baru belajar, kita belajarnya pelan-pelan dari setiap huruf. Bukan memperlancar baca dulu memang, membenarkan bacaan dulu. Boleh? Semangat ya. Jangan patah semangat, jangan malu, jangan takut. Enggak. Belajar. Yuk, lanjut lagi. Ya, oke lanjut lagi ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi nggak semua dibaca eng, oke? Sampai sini paham dulu nggak sebelum saya kuis nih? Karena untuk menguji teman-teman paham itu perlu kuis. Setidaknya saya tahu teman-teman sudah bisa membedakan gitu. Oke, baik, siap ya. Misalnya gini, sekarang saya pindah ke kalimat yang ini ya. Coba. Teman-teman lihat di sini nun sukunnya ketemu dengan huruf apa? Lalu kira-kira ikhfa hakiki mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B?
konsentrasi pada bunyi. Perhatikan, yang A atau yang B? Yang A, ma kuntum. Yang B, ma kuntum. Kira-kira mana ikhfa hakiki yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B? Yang A, saya ulang lagi, ma kuntum. Yang B, ma kuntum. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang tepat adalah yang A ya kawan-kawanku sekalian ya. Sampai 300 kali yang jawab di kolom komentar. Lihat deh yang jawab A. Allahu Akbar. Ya, kenapa emang yang B salah? Kan yang B juga udah samar dengung 2 harokat. Tapi kenapa yang B salah teman-teman? Ya. Kenapa yang B salah? Yang B salah atau kurang tepat karena bunyinya terlalu eng. Lah, emang gak boleh eng ya ikhfa hakiki pada kalimat ini? Kurang tepat kalau eng karena bukan ketemu sama kof kaf kan ya? Udah kita bahas di awal, ketika hukum tajwid ikhfa hakiki yang betul-betul menyerupai bunyi eng kalau ketemu kof kaf saja. Betul nggak kayak begitu tadi saya jelaskan? Nah, gitu ya. Oke. Paham? Mau coba kuis satu lagi? Coba kuis satu lagi? Coba ya, pelan-pelan ya. Kita ulang ya, kita ganti kalimat biar variasinya banyak. Misalnya saya baca di kalimat ini. Nah, ya, Quran surah Al-Alaq ayat ke-13. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai yang A. Kadzdzaba. Yang B, in kadzdzaba. Kira-kira mana hukum tajwid ikhfa hakiki yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita lihat jawaban teman-teman ya, abang kakak ya. Waduh, Masya Allah, dominan sekarang menjawab B nih. Tuh lihat di kolom komentar yang tertera sampai 300 kali yang B. Masya Allah. Yang tepat yang B, betul. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah teman-teman? Kadzdzaba. Kadzdzaba. Yang pertama ya kurang eng ya. Kurang eng ya bunyinya ya. Lah bang katanya tadi nggak boleh eng. Nggak boleh eng itu kalau selain kof dan kaf. Ini kan kaf ini. Kalau ketemu kaf dia harus dengungnya kuat, yaitu menyerupai bunyi eng gitu. Paham nggak? Mulai kerasa, mulai bisa membedakan, mulai kenal. Kira-kira buat yang baru belajar Quran, bahkan yang awam sekalipun, bisa ngikut nggak kalau belajarnya begini? Yang kita kenal bunyi huruf. Sekarang kita sedang mengenal bunyi huruf nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Bisa? Tenang, kita ulang-ulang. Tenang, kita jelaskan. Dan tenang, kita praktekkan. Asalkan mau sabar belajarnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi seperti itu teman-teman, ya. Di antara 15 huruf penyebab ikhfa hakiki, hanya 2 huruf yang betul-betul dibaca menyerupai eng. Sisanya hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Oke? Cara membandingkan bunyi eng dan tidak, caranya tadi. Kalau eng, dia suaranya masuk full ke hidung. Ketika kita cek, eng itu akan hilang ketika hidungnya ditutup. Eng, itu eng. Kalau tidak eng, suaranya hanya berubah, tidak hilang. Paham? Jelas? Oke, lanjut. Lanjut lagi. Sip. Nah, kita sudah bahas kesalahan 1 sampai 3. Yang pertama, huruf konsonan an-nya jangan dibaca jelas. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, jangan semuanya dibaca eng. Mau lanjut ke ke poin keempat, mau? Mau? Yang sudah punya buku saya semoga bisa membantu ini ya. Ada kesalahan-kesalahannya kita bahas pelan-pelan. Ya, oke. Nah, poin keempat kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi pada huruf nun mati atau nun sukun di hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang keempat adalah tidak diperhatikan tebal
tipis dengungannya. Siapa yang baru tahu ikhfa hakiki hukum tajwid kok ada tebal tipis? Yang baru tahu ya, yang baru belajar boleh komen saya, nggak apa-apa, nggak perlu malu, nggak perlu takut, kita sama-sama belajar. Siapa yang baru tahu hukum tajwid ada tebal tipis? Setahu saya cuma huruf hijaiyah, Ustadz, Kang, Mas, Bang, A yang punya hukum tajwid, yang punya tebal tipis. Oh tidak, bukan cuma huruf, tapi hukum tajwid ikhfa hakiki juga dilihat tebal tipisnya. Saya bahas ya. Oke, makanya saya bilang hukum tajwid kita tidak akan pernah sempurna kalau kita nggak tahu hakikat huruf hijaiyah. Kenapa? Semuanya ini contohnya pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Tebal dan tipis itu, ya, tebal tipis dengungan pada hukum tajwid ikhfa hakiki itu menyesuaikan dengan huruf apa yang dijumpainya. Ya, ayo pelan-pelan. Nih, teman-teman, hukum tajwid ikhfa hakiki itu kan penyebabnya ada 15 huruf ini ya. Oke, nah di antara 15 huruf ini ada huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Saya pengen tanya, ada berapa huruf tebal pada hukum tajwid ikhfa hakiki ini? Di antara 15 huruf ini ada berapa huruf tebal? Boleh komen di kolom komentar. Coba sambil berhitung. Ada berapa huruf tebal di antara 15 huruf ikhfa ini? Ada berapa? Pinter. Dominan menjawab 5. Ya betul, ada 5 huruf tebal di huruf-huruf mukhfa indah ini. Penyebab hukum tajwid ikhfa apa aja? Shad, bod, to, wo, qaf. Berarti sisanya adalah tipis. Nah gitu ya belajarnya ya. Belajar itu kalau pengen ingat, hafalkan yang sedikit, jangan hafalkan yang banyak. Contoh di sini 15 huruf ikhfa yang saya minta teman-teman jawab itu bukan yang tipis, tapi yang sedikit, yang tebal. Ada 5 huruf ya. Shad, bod, to, wo, dan qaf. Oke? Jelas? Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan. Nah, apa kesalahan terus gimana maksudnya Bang tebal tipis dengungan itu? Gini. Saya pengen tanya. Gini, kalau nun sukun atau tanwinnya, nih di sini nih, saya tunjukkan dulu deh. Kalau ikhfa hakiki nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan 5 huruf tadi, ikhfanya harus tebal. Kalau berjumpanya dengan 10 huruf ikhfa yang tipis, maka tipiskan pelafalannya. Oke. Ya. Oke, sekarang misalnya gini. Ya. Apa yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis? Apa yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis? Boleh jawab. Aduh, saya belum tahu lagi misalnya gitu ya. Tadi dulu, nanti saya akan contohkan. Orang-orang yang belajar di room live kami adalah khusus untuk orang-orang yang mau belajar dengan perlahan-lahan. Contoh saya bakal siapin sampai saya zoom kalau perlu. Tapi buat yang bersabar. Apa yang membedakan huruf pelafalan tebal dan tipis? Pangkal lidah, teman-teman. Pangkal lidah. Aduh, saya nggak paham lagi pangkal lidah gimana. Oke, saya contohkan secara singkat dulu. Misalnya perbandingan antara huruf wo dan huruf zal. Wo, za. Bedanya tebal dan tipis. Wo adalah huruf tebal, za adalah huruf tipis. Ya. Oke. Nah, sekarang saya pindah dulu boleh? Ini semuanya di buku saya ada ya. Nih, sekarang misalnya kita belajar dulu huruf zal. Nih. Ya. Nah, huruf zal. Zal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sekalian? Silahkan dijawab. Dijawab dulu. Menurut abang kakak, ayah bunda, huruf zal ini karakternya tebal atau tipis? Aduh, saya nggak tahu lagi misalnya. Wah, itu udah pada pinter tuh. Huruf zal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis ya. Nah, makanya di sini tulisannya tarkik. Tuh, tarkik itu artinya apa? Tarkik itu dibaca dengan tipis. Nah, oke. Huruf yang tipis itu kenapa bisa tipis? Karena huruf yang tipis itu dia punya sifat huruf. Salah satu sifat dari huruf zal yang membuatnya tipis
Poin 3, nama sifatnya istifal. Nggak perlu dihafalkan istilahnya, tapi kaidahnya. Istifal itu maksudnya apa? Terhampar pangkal lidah. Bang, kalau huruf vo itu kebalikan zal. Vo itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka tulisannya bukan tarkik ya, tapi tafkhim. Tafkhim itu apa? Dibaca dengan suara yang tebal tuh. Maka huruf yang tebal itu kenapa bisa tebal? Vo tebal karena dia punya sifat yang namanya poin 3. Isti'ala, alias kebalikannya huruf zal, tipis ya. Kalau ini tebal, terangkat pangkal lidah. Pertanyaannya, mana yang disebut dengan pangkal lidah? Perhatikan tangan saya. Fokus abang kakak, ayahanda, tenang, pelan-pelan. Ini ceritanya lidah saya. Ini ujung lidah. Ini tengah lidah. Nah, ini lidah bagian dalam. Ini yang disebut dengan pangkal lidah. Kalau dia tebal, dia akan naik. Kalau dia tipis, dia akan terhampar. Gambarnya, ayo saya tunjukin. Nih, kalau huruf tipis, misalnya huruf dzal nih. Karena dia tipis, istifal, terhampar pangkal lidah. Lihat lidah dalamnya. Lihat baik-baik, lidah dalamnya, pangkal lidahnya ke bawah. Ini yang disebut dengan huruf tipis. Ini yang membuat karakternya tipis. La. Bedakan dengan huruf vo. Karena dia tebal, terangkat pangkal lidah. Lihat lidahnya. Allahu Akbar. Beda nggak antara vo dengan zal? Ayo, beda nggak? Ayo. Za, wo. Tuh. Za, wo. Beda. Nah, kenapa lagi-lagi basicnya huruf? Biar kita bisa bawa pada hukum tajwid ifa hakiki. Tahu seberapa penting bahasan huruf? Kalau pengen bacaannya benar-benar tartil dan fasih. Kecuali kita pengen cuman lancar aja, mau benar mau salah nggak jadi pikiran misalnya. Ah, ya udah nggak usah belajar. Cukup sering-sering baca aja. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, makanya teman-teman yang belum lancar baca, jangan ngerasa teman-teman nggak bisa belajar. Justru pembahasan ini itu buat teman-teman yang belum lancar baca, karena dimulai dari pelafalan huruf. Makanya saya bawel di sini tulisannya belajar huruf hijaiyah. Maafin saya ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Tapi ini bentuk cinta saya ke teman-teman. Ya, oke lanjut lagi. Nah, kembali lagi ke ikhfa hakiki, hubungannya adalah apa dengan ikhfa hakiki tadi? Jadi udah jelas. Kalau misalnya teman-teman nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf-huruf tebal, maka ketika teman-teman samar dengung 2 harokat tadi, sambil angkat pangkal lidahnya kalau dia huruf tebal, biar karakter ikhfa teman-teman tebal. Kalau dia ketemunya sama huruf yang tipis, maka pangkal lidahnya nggak perlu naik. Biar apa? Biar karakternya tipis. Paham maksud saya, teman-teman? Prakteknya perlu saya praktekkan nggak? Ini sengaja input teorinya harus masuk dulu. Baru input bunyi, biar output bunyinya benar. Seringkali kita malas denger inputnya, tapi pengen output benar. Gimana bisa? Harus ada input dulu. Input biar outputnya benar. Ya. Oke, yuk lanjut. Nah, sekarang kita contohkan. Pelan-pelan. Saya kembali ke contoh yang ini. Bunda, abang kakak, nun sukun berjumpa dengan huruf sin. Kita harus tahu dulu ini huruf apa. Coba jawab dulu, ini huruf apa? Coba. Ya, ini huruf apa? Ini huruf sin. Huruf sin itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf sin itu huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tipis. Berarti ikhfanya dibaca tipis. Kalau ikhfanya dibaca tipis, berarti pangkal lidahnya nggak perlu naik. Berarti bacaannya begini. Nih, ini bacaan yang benarnya dulu ya. Berarti ikhfanya tipis, pangkal lidahnya tak perlu naik. Sijilin. Kalau pangkal lidah naik, sijilin. Paham? Misi. Beda nggak bunyinya? Antara pangkal lidah turun
dengan pangkal lidah naik. Antara pangkal lidah turun dengan pangkal lidah naik beda nggak? Beda. Beda ya. Yang membedakan itu pangkal lidah. Kalau pangkal lidah naik bunyi akan terasa lebih gemuk, lebih tebal. Nih saya ulang lagi. Miu, miu, itu pangkal lidah naik tuh. Miu. Kalau nggak naik, miu, miu. Nah, coba yang baru tahu sebelum saya kuis, boleh komen saya. Saya baru tahu, misalnya gitu ya. Seriusan deh, Ustadz, Kang, A, Mas, Bang, saya baru tahu. Pelan-pelan. Oke, lanjut. Lanjut. Coba sekarang saya pindah ke kalimat yang ini. Nah, oke. Di sini ikhfanya, saya langsung masuk ke ikhfanya. Tebal atau tipis? Lihat nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Sekarang saya pengen tanya, ikhfa di sini tebal atau tipis? Coba ya. Masya Allah. Tebal ya. Tebal ya. Kenapa ikhfa hakikinya di sini harus tebal? Karena ada huruf dot, ketemu huruf dot. Dot itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Yang belum tahu dot itu tebal atau tipis, buat teman-teman yang sudah punya buku saya ya tinggal dibuka halaman huruf dot nih. Saya antar deh. Kita buktikan huruf dot itu huruf tebal atau huruf tipis. Nih, tafkhim. Nih, tebal. Kalau pengen tebal dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Tuh, ada. Makanya kenapa kita bahas huruf teh begini. Karena akan dibawa ketika teman-teman baca hukum tajwid. Ya. Oke, berarti mana kira-kira bacaan yang tepat? Kita mulai, ya. Yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A, mudhari'in. Yang B, mudhari'in. Mana yang tepat? Yang A kah atau yang B? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Yang A, mudho. Yang B, mudho. Mana? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A. Masya Allah. Abang kakak, ayahanda ibunda, kira-kira dengan pembahasan seperti ini, teman-teman ada yang cocok mungkin khususnya buat para pemula. Saya pengennya nih, nanyain ke para pemula nih. Paham? Jelas? Bisa ngikut nggak? Ya, biar yang baru belajar nggak minder, nggak malu, dan nggak takut. Ternyata belajar Al-Quran itu, kita bisa loh belajar Al-Quran langsung dari Quran, yang dibahas huruf-hurufnya. Bukan ngelancarin dulu, tapi ngebenerin bacaan huruf dulu. Itu ya, paham ya? Satu lagi. Misalnya ke yang mana ya? Yang ini deh. Yang ini ya. Quran surah jangan yang ini deh. Yang ini deh. Ya, Quran surah Asy-Syams ayat ke-9. Mana kira-kira bacaan yang lebih tepat? Ya. Apakah yang A atau yang B? Yang A, mauzakkaha. Yang B, mazakkaha. Silakan tinggal dijawab. Yang A atau yang B? Ya, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Masya Allah. Kenapa yang A salah, teman-teman? Yang B ya yang tepat ya. Masya Allah, sampai 300, hampir 400 kali yang jawab B loh. Masya Allah. Kenapa yang A salah? Yang A kenapa salah? Mauza. Karena pangkal lidahnya naik ya ketika ikhfa. Jadi tebel. Kan harusnya di sini tipis. Zai kan termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jadi yang tepat adalah yang B ya. Yang A salah. Ya. Mauza. Harusnya mauza. Bukan mau nggak perlu naik. Mauza. Paham? Jelas? Oke. Satu lagi nanggung ya.
Yang ini saya pengen tahu ya. Kira-kira bacaan yang saya baca pada ikhfa hakiki ini salah atau benar? Kalau salah, komennya salah. Kalau benar, tolong komennya benar. Siap. Kita mulai ya. An salatihim ansa ansa ansa. Salah, ikhfa hakiki saya salah yang ini. Oke, dominan berkata, menjawab dan berkomentar salah. Salahnya apa? Abang kakak, ayah bunda, oma opa, salahnya apa? Salahnya karena terlalu tipis ya. Sedangkan huruf shad itu huruf yang tebal. Berarti tadi pangkal lidah kita masih datar. Harusnya naik ke atas biar bunyi karakter ikhfanya tebal. Sehingga bacaan yang tepat tadi bukan begini. Ya. So, tapi so. Bukan bukan tapi so. Angkat pangkal lidahnya. Paham? Jadi inilah 4 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang pertama, jangan dibaca jelas. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, jangan menyamaratakan jadi bunyi eng. Yang keempat, jangan sampai tidak diperhatikan tebal tipis dengungannya. Makanya tadi saya di awal bilang, cara melafalkan ikhfa hakiki, samarkan dan dengungkan selama 2 harokat dan sambil harus bersiap-siap sadar ya huruf yang dijumpainya huruf apa ya. Oke teman-teman sekalian, kalau hidungnya ditutup jadi hilang nggak? Kalau hidungnya ditutup jadi hilang suaranya, itu masalah eng bunda. Kalau misalnya contoh di sini saya pengen tanya ya, oke ini Bunda Nazili nanya, nun sukun ketemu shad, ini ikhfanya tebal atau tipis? Atau yang ini nun sukun ketemu dhad, ini ikhfanya tebal atau tipis? Nun sukun ketemu huruf dhad, ini ikhfanya tebal atau tipis? Tebal. Lalu apakah bunyinya eng atau tidak? Bunyinya eng atau tidak? Tidak, karena bunyi eng itu kalau ketemu qaf kaf. Kalau misalnya nun sukun ketemu dhad ini tidak eng, berarti bunyinya hilang atau tidak? Seharusnya tidak, karena yang dibaca ketika ditutup hidung itu hilang bunyinya kalau dengungannya kuat, yaitu eng. Nih, saya praktekkan. Ini tebal, ya. Mil, suaranya nyisa nggak? Suaranya hilang nggak? Mil, suaranya nyisa, iya, nyisa. Dia cuman tebal, tapi nggak eng, karena bukan qaf kaf. Paham sampai sini? Kalau masalah eng, qaf kaf, suara hilang atau tidak itu kalau ketemu sama qaf kaf aja. Ya. Kalau qaf kaf tebal tipisnya gimana? Sama ingka dengan miong, bukan mingka. Tapi miong qadalikum, bukan mingko, tapi miongko. Ya, jadi bedakan 2 hal. Ada tebal tipis, ada eng dan tidak eng, gitu aja simpelnya buat awal. Ada tebal tipis dengungan, setelah dicek tebal tipis dengungan, cek juga apakah dia eng atau tidak. Gitu, ya. Oke, jadi 4 kesalahan tadi tolong teman-teman hindari, abang kakak, pelan-pelan aja. Ini teman-teman bisa praktekkan ketika teman-teman baca Quran. Ya. Nih, sekarang saya izin bertanya. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Saya praktekkan di kalimat mana ya? Saya praktekkan di kalimat yang ini deh. Quran surah Quraisy ayat keempat. Tadi kita udah bahas ada 4 kesalahan pada ikhfa hakiki. Nah, sekarang saya pengen teman-teman jawab. Kira-kira di sini nun sukun ketemu huruf jim, ya, ikhfa hakiki mana yang tepat? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D? Siap? 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 Konsentrasi.
Silahkan teman-teman jawab setelah saya mengucapkan semuanya. Pilihannya ada 4 nih. A, B, C, D. Jangan sampai saya baru mencontohkan yang B, teman-teman sudah terlalu semangat dan terlalu pede. Wah, yang A ini udah paling tepat nih. Sehingga teman-teman saya belum mencontohkan yang C dan D, teman-teman sudah jawab. Berarti tandanya tidak tertib. Siap tertib? Siap tertib? Dengarkan dulu, hening dulu dari A sampai D. Baru jawab. Kita mulai. Ya, yang A. Miju'in. Yang B. Mingju'in. Yang C. Miju'in. Yang D. Minju'in. Terima kasih sudah tertib. Sekarang tinggal pilih mana yang tepat. A, B, C, atau D. Silakan tinggal jawab. A, B, C, atau D. Saya tidak manipulasi ini ya. Saya apa adanya ini ya. Dominan menjawab yang C. Lihat sampai 400 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tepat adalah yang C. Ya, Masya Allah. Yang tepat adalah yang C, kawan-kawanku sekalian. Ya. Oke, kita mulai. Ya. Kenapa yang A ini salah? Nih, yang A nih. Miju'in. Miju'in. Kenapa yang A ini salah? Miju'in. Miju'in. Kenapa? Karena ikhfanya tergesa-gesa. Nggak ditahan, cuman samar dengung doang. Ditahannya enggak, tergesa-gesa. Berarti kesalahan yang A tadi ya, dia jatuh dalam kesalahan yang poin 2, tergesa-gesa dalam melafalkannya. Oke, baik. Sekarang nih, yang B kenapa salah nih yang B nih? Nih yang B nih. Mingju'in. Mingju'in. Padahal udah ditahan 2 harokat. Udah samar dengung. Tapi kenapa salah? Mingju'in. Kenapa salah? Keren abang kakak. Ayah bunda om apa? Top. Nih kalau perlu 4 jempol nih. Tapi gak mungkin saya kasih jempol kaki. Gak sopan. Ya udah 2 aja ya. Oke. Sip. Yang B salah. Kenapa? Karena bunyinya terlalu eng. Berarti yang B kesalahannya ada di poin ketiga tuh. Yang udah kita bahas tadi, menyamaratakan kadar kekuatan dengung menjadi bunyi eng. Keren. Ingat yang bunyi eng cuman kof-kaf aja. Lalu yang D kenapa salah nih yang D? Nih yang D nih. Minju'in. Minju'in. Kenapa yang D salah? Minju'in. Kenapa salah yang D? Karena itu mah idhar, Ustadz, Kang, Mas, A, Bang. Itu mah jelas nunnya, an-nya. Kan harus samar, ikhfa. Keren. Berarti yang tepat adalah yang C. Miju'in. 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 Jelas? Paham? Cukup nggak belajarnya? Tar dulu. Kan kita harus praktekin ke Quran surah Al-Kafirun. Ini yang lagi kita bahas. Ya, mana Al-Kafirun tadi? Nah, ini ya. Oke, berarti teman-teman tolong jawab sekarang. Kita praktekkan ikhfa hakiki tadi di sini. Di kalimat yang ini ya. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Wala antum abiduna. Wala antum abiduna. Kira-kira ikhfa saya salah atau benar? Waduh, pada nyalahin saya nih.
Waduh, sampai 200 kali ini pada nyalahin saya. Apa salahnya di sini? Coba dijawab. Wala antum. Salahnya apa? Salahnya nunnya masih dibaca jelas. Harusnya dibaca samar. Ya, oke. Saya coba perbaiki. Samarkan nun sukunnya. Kalau yang sekarang kira-kira masih salah atau sudah benar? Kita mulai. Wala antum abiduna. Tuh, sudah saya samarkan ya. Saya udah ngikutin apa mau teman-teman. Wala antum abiduna. Salah lagi. Salah benar. Aduh, katanya tadi nggak boleh buru-buru. Harus jelas. Sekarang saya udah samarkan masih salah. Salahnya apa? Wala antum Salahnya karena tergesa-gesa ya. Nun sukun saya, abang kakak, ayahanda, ibunda. Makanya salah ya. Oke, baik, saya perbaiki lagi. Nggak boleh tergesa-gesa. Berarti samarnya harus ditahan berapa harokat? 2 harokat ya. Saya coba perbaiki ya. Kalau yang sekarang gimana nih? Salah atau benar? Wala maaf. Wala antum abiduna. Wala antum abiduna. Itu udah saya tahan, udah saya samarkan, udah saya jelaskan. Salah atau benar? Masih salah. Teman-teman mah ini mah seneng nyalahin saya. Padanya nyalahin terus. Apa salahnya, coba dikasih alasan biar saya bisa perbaiki ini. Ya. Terlalu nggak boleh terlalu di sini ya. Karena ketemunya bukan sama huruf qaf dan kaf ya. Cukup kita baca bersiap-siap melafalkan ta. Ya, cukup kita bersiap-siap melafalkan huruf ta. Oke. Kalau yang sekarang salah atau benar? Wala antum abiduna. Wala antum abiduna. Yang ini benar nih. Operator boleh. Yang ini benar nih. Gak akan nyalahin saya nih. Benar. Seriusan. Alhamdulillah. Coba, kerasa nggak kita belajar 1 jam 42 menit belajar ngaji tapi dari Quran, tapi bisa insya Allah pemula atau yang baru belajar, adik-adik, abang kakak ikuti, karena kita belajar bukan memperlancar baca dulu, tapi mengenal huruf-huruf dan bunyi salah bunyi benar seperti apa biar nggak salah. Nah gitu ya. Jadi kita pagi ini baru membahas 1, 2, dan 3 ini. 1 jam 42 menit full kita pakai belajar. Sekarang saya pengen tanya, yang belum follow akun ini, biar kita bisa ketemu setiap hari belajar pelan-pelan, khususnya buat teman-teman yang baru belajar, yang para pemula bisa insya Allah setiap hari. Jangan lupa ikuti dulu akun ini. Ya, ada tombol ikuti warna merah. Lalu yang berikutnya, yang ngerasa cocok dengan metode seperti ini, khususnya buat yang para pemula, yang ngerasa cocok boleh komen cocok di kolom komentar.